Ku buat suamiku menyesal. Tak hanya menghamiliku, ternyata diam-diam ia juga menghamili wanita lain. Semoga yang sudah subscribe rezekinya lancar. Pernikahanku dengan Mas Heri terasa seperti mimpi indah di awal. Aku, Dinda, adalah seorang wanita sederhana yang terbiasa hidup dengan cukup. Namun saat menikah dengan Mas Heri, duniaku berubah drastis. Ia seorang pengusaha sukses, kaya raya, dan tampak begitu mencintaiku. Rumah mewah dengan pilar-pilar tinggi dan lantai marmer menjadi tempat tinggalku yang baru. Aku dikelilingi oleh kemewahan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Gaun-gaun mahal, perhiasan berkilauan, dan mobil-mobil mewah menjadi bagian dari keseharianku. Orang-orang memandangku dengan iri, menganggap hidupku sempurna. Namun, di balik itu semua, ada sesuatu yang mengganjal. Mas Heri memang pria yang penuh pesona, tetapi ia juga memiliki sikap yang sulit dimengerti. Kadang ia begitu manis, membanjiriku dengan hadiah-hadiah mahal. Namun di lain waktu ia begitu dingin dan seakan menganggapku tak lebih dari pajangan di rumahnya. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu, meyakinkan diriku bahwa pernikahan ini memang tentang menerima baik dan buruknya pasangan. Aku berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupannya, menghadiri acara-acara bisnisnya, bertemu dengan kolega-koleganya yang seringkali memujiku karena beruntung mendapatkan suami seperti Mas Heri. Setiap kali aku mencoba berbicara dari hati ke hati, Mas Heri selalu memiliki cara untuk mengalihkan pembicaraan. Entah dengan menggenggam tanganku dan berkata bahwa aku terlalu banyak berpikir, atau dengan memberikan hadiah-hadiah yang mahal seolah ingin menutupi sesuatu. Aku mulai merasa ada dinding tak kasat mata di antara kami. Sebagai seorang istri, aku ingin mengenalnya lebih dalam, memahami pikirannya, dan menjadi bagian dari kehidupannya yang sebenarnya, bukan hanya sebagai seseorang yang dinikahi karena status. Namun, semakin aku berusaha, semakin aku merasa tersingkir dari hatinya. Ketika aku hamil, aku pikir segalanya akan berubah. Aku berharap dengan kehadiran bayi ini, hubungan kami akan menjadi lebih erat, lebih hangat. Mas Heri tampak bahagia mendengar kabar kehamilanku. Tetapi kebahagiaannya terasa seperti reaksi yang diharapkan, bukan sesuatu yang muncul dari lubuk hatinya. Ia tak pernah menemaniku ke dokter, selalu sibuk dengan pekerjaannya, atau mungkin dengan sesuatu yang lain. Perasaanku semakin tidak menentu ketika ia mulai sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas. Dulu, ia selalu memberitahuku jika ada urusan bisnis yang membuatnya pulang terlambat, tetapi kini ia hanya berkata, "Banyak pekerjaan," tanpa penjelasan lebih lanjut. Aku mencoba berpikir positif, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanyalah fase, bahwa Mas Heri hanyalah pria yang sibuk dan bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Namun, jauh di dalam hati, ada bisikan kecil yang semakin lama semakin nyaring. Sesuatu tidak beres. Aku menatap bayanganku di cermin, melihat wajahku yang mulai tirus karena terlalu banyak berpikir. Aku menggenggam perutku yang mulai membesar dan berbisik, "Nak, apakah ayahmu benar-benar mencintai kita?" Hari itu dimulai seperti biasa. Aku duduk di ruang makan, menikmati sarapan yang disiapkan oleh asisten rumah tangga. Mas Heri turun dari kamar dengan setelan jasnya yang mahal, menyibakkan rambutnya yang rapi sambil mengecek ponselnya. Biasanya, ia hanya akan mengucapkan selamat pagi dengan terburu-buru lalu berangkat kerja. Tapi pagi itu berbeda. "Dinda, hari ini aku bisa mengantarmu ke rumah sakit untuk USG," katanya santai, seolah menawarkan sesuatu yang biasa. Aku hampir tersedak mendengarnya. Aku menatapnya dengan kening berkerut. "Tapi jadwal USG-ku masih minggu depan, Mas." Mas Heri mengangkat bahu, lalu tersenyum kecil. "Tidak ada salahnya dicek lebih awal, kan? Lagi pula, aku ingin melihat perkembangan bayi kita."
Bagian dari diriku ingin merasa senang, karena akhirnya ia menunjukkan perhatian lebih terhadap kehamilanku. Namun, ada sesuatu dalam caranya berbicara yang terasa janggal. Mas Heri bukan tipe pria yang tiba-tiba mengubah jadwal dan menawarkan diri tanpa alasan jelas. Aku mencoba membaca ekspresinya, tetapi ia terlihat tenang seperti biasa. Aku pun mengangguk pelan. Nanti aku kabari dokter dulu. Ya, ujarku sambil mencoba mencari celah di balik tawarannya yang mendadak ini. Mas Heri hanya mengangguk dan kembali fokus pada ponselnya. Entah kenapa, dadaku terasa sesak. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu, tapi ada sesuatu di benakku yang terus mengganggu. Sore harinya, saat aku sedang merapikan kamar tidur kami, aku menemukan dompet Mas Heri tergeletak di atas meja rias. Aku tidak pernah punya kebiasaan menggeledah barang-barangnya. Tapi entah mengapa kali ini tanganku bergerak sendiri. Aku membuka dompet itu, awalnya hanya berniat mengambil kartu identitasnya untuk didaftarkan ke rumah sakit. Tapi mataku tertuju pada selembar struk belanjaan yang terselip di dalamnya. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum membaca isinya. Struk itu berasal dari sebuah toko perlengkapan bayi, dengan daftar belanjaan yang membuat hatiku berdegup lebih cepat. Baju bayi, popok, selimut bayi berwarna merah muda, bahkan sebuah botol susu dengan desain khusus untuk bayi perempuan. Tanganku mulai gemetar. Aku mencoba berpikir rasional. Mungkin Mas Heri hanya ingin membeli perlengkapan bayi lebih awal sebagai kejutan untukku? Tapi mengapa ada begitu banyak barang untuk bayi perempuan? Padahal kami sudah tahu bahwa aku mengandung anak laki-laki. Aku menggigit bibirku, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Perasaan tidak enak yang sudah lama muncul kini semakin kuat. Aku mencoba mengabaikan segala kemungkinan buruk yang muncul di kepalaku, tapi rasa curiga itu terus menggerogoti pikiranku seperti racun yang perlahan menyebar ke seluruh tubuhku. Saat Mas Heri pulang malam itu, aku mencoba untuk bersikap biasa. Aku menyiapkan makan malam seperti biasanya, menyapanya dengan senyum yang kuusahakan setenang mungkin. Namun, sepanjang makan malam, pikiranku terus melayang pada struk yang kutemukan. Aku ingin bertanya langsung, ingin menuntut penjelasan, tapi aku tahu Mas Heri pandai berkelit. Jika aku menuduh tanpa bukti yang cukup, ia pasti akan menemukan cara untuk membalikkan keadaan. Jadi, aku memilih diam untuk saat ini. Aku akan mengamati lebih jauh. Aku akan mencari tahu sendiri sebelum berkonfrontasi. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur sambil menatap langit-langit kamar. Di sampingku, Mas Heri sudah terlelap dengan napas yang teratur. Aku memandangi wajahnya dalam kegelapan, mencoba menemukan jawaban di balik ketenangan yang ditunjukkannya. Apa yang sebenarnya kau sembunyikan, Mas? Hari itu, aku dan Mas Heri duduk di ruang keluarga. Udara di luar terasa hangat, dan aroma teh melati yang baru saja kuseduh memenuhi ruangan. Perutku semakin membesar, menandakan bahwa bayi kami akan segera lahir dalam beberapa bulan lagi. Aku berharap percakapan hari ini akan terasa ringan dan menyenangkan, seperti pasangan lain yang sedang menantikan kehadiran buah hati mereka. Dinda, aku kepikiran satu nama untuk anak kita, kata Mas Heri tiba-tiba, sambil menyeruput tehnya. Aku menoleh dengan penuh perhatian, berharap namanya akan terasa istimewa. Oh ya? Nama apa, Mas? Tanyaku dengan senyum kecil. Bagaimana kalau kita beri nama Najwa? Tawaku hampir pecah, bukan karena bahagia, tapi karena keheranan. Aku menatapnya dengan alis terangkat. Najwa? Ulangku, memastikan aku tidak salah dengar. Iya, Najwa bagus kan? Kesan namanya anggun dan penuh arti, katanya dengan nada santai, seolah tidak menyadari keanehan dalam usulannya. Hatiku berdebar keras. Aku menatapnya lekat-lekat, mencari tanda-tanda bahwa ini hanya kesalahan kecil, hanya kelalaian yang bisa dimaklumi. Tapi, tidak.
Ekspresinya tetap tenang, bahkan terlihat sedikit bersemangat. "Mas, bayi kita laki-laki," kataku dengan suara pelan namun tegas. Mas Heri terdiam sesaat, lalu tersenyum kecil. "Oh iya, aku lupa," katanya sambil tertawa kecil, berusaha terdengar ringan. "Aku hanya terpikir nama itu. Siapa tahu nanti kita punya anak perempuan." Alasan yang aneh, bahkan sangat aneh. Aku menatapnya tanpa berkedip, berusaha membaca apakah ia benar-benar lupa atau sebenarnya ini adalah sesuatu yang lebih besar dari sekadar ketidaksengajaan. Selama ini, ia tidak pernah menunjukkan ketertarikan khusus untuk membahas nama anak. Bahkan ketika aku yang memulai pembicaraan tentangnya, ia selalu terlihat tidak terlalu peduli. Tapi sekarang, tiba-tiba ia bersemangat menyebut nama perempuan. Sesuatu terasa sangat janggal. Aku mencoba menenangkan pikiranku. Mungkin benar, ini hanya kesalahan kecil. Mungkin ia hanya terpikir nama itu tanpa alasan khusus. Tapi, setelah kejadian struk belanjaan perlengkapan bayi perempuan yang kutemukan di dompetnya beberapa hari lalu, aku mulai merasa ada pola aneh yang terbentuk. Aku harus tahu lebih banyak. Malam itu, aku duduk di tempat tidur sambil memegang ponselku. Aku mencoba mencari nama Najwa di kontak Mas Heri, tapi tidak ada. Aku memeriksa galeri fotonya, tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Namun, ada sesuatu yang lebih menarik. Mas Heri baru saja menghapus riwayat pesan dan panggilan dalam beberapa hari terakhir. Dadaku berdebar lebih cepat. Tidak ada orang yang dengan sengaja menghapus riwayat pesan dan panggilan kecuali mereka menyembunyikan sesuatu. Aku menoleh ke samping, melihat Mas Heri yang tertidur pulas di ranjang. Wajahnya tampak tenang, seolah tidak ada beban di hidupnya. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang ia sembunyikan. Sesuatu yang perlahan-lahan mulai merusak kebahagiaan semu yang selama ini kupertahankan. Aku menggenggam perutku, merasakan gerakan kecil dari bayi di dalam kandunganku. Aku harus tahu kebenarannya. Tidak peduli seberapa sakit nanti rasanya, aku harus tahu. Malam itu, aku berusaha tidur lebih awal. Namun, seperti malam-malam sebelumnya, pikiranku tak bisa tenang. Aku berbaring menghadap ke samping, mendengarkan suara napas Mas Heri yang teratur di sampingku. Sesekali aku mengusap perutku, mencoba menenangkan diri. Aku ingin percaya bahwa semua kecurigaanku hanyalah bayangan ketakutan yang berlebihan. Aku ingin percaya bahwa Mas Heri masih setia, bahwa pernikahan ini masih bisa kupertahankan. Tapi hatiku berkata lain. Aku tidak sadar kapan akhirnya aku tertidur. Tapi aku terbangun oleh suara kecil yang familiar, nada notifikasi dari ponsel Mas Heri. Aku membuka mata perlahan, membiarkan mataku menyesuaikan diri dengan kegelapan kamar. Di meja samping tempat tidur, layar ponselnya menyala, menampilkan sekilas isi pesan sebelum menghilang. Aku tidak sempat membaca isi pesannya, tapi ada sesuatu yang lebih menarik perhatianku. Di bagian atas layar, ada notifikasi dari Google Calendar, USG besok, pukul 10 AM. Aku menegang. USG? Besok? Tapi bukan jadwalku. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Aku berusaha berpikir jernih, mencari kemungkinan lain yang lebih masuk akal. Mungkin ini notifikasi lama. Mungkin ini hanya kesalahan pencatatan, atau mungkin... Aku menelan ludah, mencoba menepis pikiran buruk yang mulai menguasai kepalaku. Aku bisa saja membangunkannya saat itu juga dan menuntut penjelasan. Tapi aku tahu Mas Heri akan selalu punya alasan. Ia terlalu pandai mengelak, terlalu pintar memanipulasi kata-kata hingga aku yang akan terlihat seolah-olah hanya berprasangka buruk. Jadi, aku memilih diam. Untuk saat ini. Namun, keesokan paginya, aku sudah membuat keputusan. Aku harus tahu kebenarannya dengan mataku sendiri.
Mas Heri berangkat pagi-pagi sekali. Ia mencium keningku sekilas seperti biasa, lalu berkata, "Aku ada meeting penting hari ini, mungkin pulang agak telat." Aku tersenyum kecil dan mengangguk. Aku berpura-pura sibuk dengan ponselku, seolah tidak terlalu peduli. Tapi dalam hati, aku sudah menyusun rencana. Begitu mobilnya meluncur keluar dari gerbang rumah, aku segera bersiap. Aku mengenakan pakaian sederhana, menutupi perutku yang mulai membesar dengan jaket longgar, lalu memesan taksi online. Aku tidak tahu pasti kemana Mas Heri akan pergi, tapi aku punya firasat kuat bahwa ia akan menuju sebuah rumah sakit atau klinik tertentu. Taksi berhenti tidak jauh dari rumah. Aku meminta sopir untuk mengikuti mobil Mas Heri dari jarak yang cukup aman. Aku tak ingin ia menyadari bahwa ada seseorang yang mengawasinya. Jantungku berdebar keras, tangan gemetar di atas pangkuanku. Aku berusaha menenangkan diri, tapi ketakutan dan rasa sakit mulai merayapi tubuhku seperti racun yang perlahan menyebar. Mobil Mas Heri melaju dengan kecepatan sedang, melewati jalan-jalan yang sudah kukenal. Namun, alih-alih menuju kantornya seperti yang ia katakan, mobil itu berbelok ke arah lain, ke sebuah kompleks apartemen mewah. Aku menahan napas, menatap tanpa berkedip saat mobilnya berhenti di depan lobi apartemen. Beberapa menit berlalu, lalu seorang wanita keluar dari pintu lobi. Wanita itu hamil. Perutnya sudah cukup besar, hampir sama besarnya denganku. Ia mengenakan gaun longgar berwarna pastel, dan membawa tas kecil di tangannya. Hatiku mencelos. Aku memperhatikan dengan saksama saat wanita itu membuka pintu mobil Mas Heri dan masuk ke dalamnya. Ia terlihat nyaman, seolah sudah terbiasa. Mas Heri tidak menunjukkan ekspresi aneh apapun. Tidak ada kecemasan, tidak ada rasa bersalah. Seolah ini adalah hal yang wajar baginya. Tanganku mencengkeram erat ujung jaketku. Aku ingin menerobos ke sana, ingin menampar wajahnya, ingin menuntut penjelasan saat itu juga. Tapi kakiku terasa lemas. Seluruh tubuhku seakan kehilangan kekuatannya. Aku menatap tak percaya saat mobil mereka mulai melaju lagi. Kali ini menuju arah yang sudah bisa kutebak, rumah sakit atau klinik tempat mereka akan melakukan USG. Aku menutup mata sejenak, mencoba menarik napas dalam-dalam. Aku ingin menangis, ingin berteriak, ingin meluapkan semua emosi yang sejak tadi tertahan di dadaku. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak boleh lemah sekarang. Aku harus tahu semuanya lebih dulu sebelum aku bertindak. Dengan suara yang hampir bergetar, aku berkata pada sopir taksi, "Tolong ikuti mobil itu." Dan dengan itu, aku melangkah ke dalam kegelapan yang akan mengubah hidupku selamanya. Mobil Mas Heri melaju dengan kecepatan stabil di depan taksi yang kutumpangi. Aku menggenggam ujung jaketku erat-erat, berusaha menahan getaran di tanganku. Kepalaku penuh dengan kemungkinan-kemungkinan yang berputar seperti pusaran air, membuatku sulit berpikir jernih. Aku berusaha mencari alasan logis untuk kejadian ini, tetapi tidak ada satupun yang bisa membenarkan apa yang baru saja kulihat. Aku menelan ludah, merasa mual bukan karena kehamilanku, tetapi karena kenyataan yang mulai membentuk pola yang tak terbantahkan. Aku masih berharap ada kesalahan, tapi jauh di lubuk hati, aku tahu apa yang sedang terjadi. Mobil mereka akhirnya berhenti di depan sebuah klinik bersalin. Aku menatap dari kejauhan, menyaksikan bagaimana Mas Heri turun lebih dulu, lalu bergegas membuka pintu untuk wanita itu. Gestur penuh perhatian itu menusuk dadaku lebih dalam dari yang bisa kubayangkan. Seakan setiap langkahnya, setiap tatapan matanya, adalah pengkhianatan yang mencabik-cabik seluruh kepercayaanku. Aku tidak langsung turun. Aku hanya duduk di dalam taksi, mengamati mereka. Mas Heri menuntun wanita itu masuk ke dalam klinik. Tangannya dengan lembut menopang punggungnya, seolah ia adalah istri yang paling ia cintai di dunia ini. Aku ingin marah,
Ingin berlari ke sana dan meneriakkan namanya. Ingin bertanya bagaimana mungkin ia bisa melakukan ini kepadaku. Tapi aku menahan diri. Aku butuh lebih banyak bukti. Aku butuh melihat dengan mataku sendiri sampai di titik di mana aku tidak bisa lagi menyangkal apapun. Aku membayar sopir taksi dan turun, berjalan perlahan ke arah klinik. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungku yang semakin liar. Aku mengenakan masker dan menundukkan kepala sedikit agar tidak mudah dikenali. Begitu aku masuk ke dalam, suasana klinik langsung menyergapku dengan aroma khas antiseptik dan udara yang sejuk. Beberapa wanita hamil duduk di ruang tunggu, beberapa ditemani suami mereka, beberapa sendirian. Aku berusaha menjaga langkahku tetap stabil, mataku langsung menyapu ruangan. Dan di sana, di sudut ruangan, aku melihat mereka. Mas Harry duduk di samping wanita itu. Jemarinya bertaut dengan jemari wanita itu, seolah memberikan ketenangan. Aku tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, tetapi aku bisa melihat bagaimana mata mereka bertemu. Bagaimana senyum kecil muncul di wajah wanita itu ketika Mas Harry berbisik sesuatu di telinganya. Pemandangan itu membuat napasku tercekat. Sakit yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Sakit yang jauh lebih dalam daripada sekadar luka fisik. Aku menekan dadaku dengan tangan, mencoba menenangkan gelombang emosi yang mendadak mengancam untuk meledak. Aku ingin berlari ke sana, ingin menampar wajahnya, ingin membuatnya merasakan sedikit saja dari sakit yang ia berikan padaku. Tapi aku masih diam. Aku memilih duduk di sudut yang cukup jauh, berpura-pura membaca selebaran tentang kehamilan sambil terus mengawasi mereka dari ekor mataku. Beberapa menit kemudian, seorang perawat memanggil nama wanita itu. Ia berdiri dengan sedikit usaha, dan Mas Harry segera membantunya. Ia menaruh tangannya di punggung wanita itu, menuntunnya dengan penuh perhatian ke dalam ruang pemeriksaan. Dan saat itulah aku tahu. Aku tahu bahwa aku tidak bisa lagi berpura-pura. Aku tidak bisa lagi menyangkal kenyataan. Mas Harry tidak hanya berselingkuh. Ia telah mengkhianati aku sepenuhnya. Ia memiliki wanita lain. Dan wanita itu sedang mengandung anaknya. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh. Aku tidak peduli lagi. Aku menunduk, menggigit bibirku, membiarkan bahuku bergetar pelan. Tapi aku tidak akan menangis terlalu lama. Keesokan harinya, aku bangun dengan perasaan yang masih kacau. Semalaman aku hampir tak bisa tidur, terus memikirkan apa yang kulihat di klinik. Masih terbayang jelas bagaimana Mas Harry dengan penuh kasih sayang menuntun wanita hamil itu. Bagaimana ia menatapnya dengan kelembutan yang kini terasa asing bagiku. Setiap adegan berputar di kepalaku, membuat dadaku sesak dan pikiranku dipenuhi pertanyaan yang tak kunjung mendapatkan jawaban. Tapi hari ini, aku harus tetap menjalani rutinitasku. Hari ini adalah jadwal USG-ku yang sebenarnya. Dan untuk pertama kalinya sejak aku hamil, aku merasa tidak bersemangat sama sekali. Biasanya, aku selalu menantikan momen ini. Momen di mana aku bisa melihat bayiku tumbuh, mendengar detak jantungnya, merasakan kedekatan yang hanya bisa dirasakan oleh seorang ibu dengan anaknya yang belum lahir. Tapi sekarang, semua itu terasa berbeda. Aku datang ke rumah sakit bukan hanya untuk memeriksa kehamilanku, tetapi juga dengan hati yang dipenuhi luka dan amarah yang belum bisa kusalurkan. Aku masuk ke dalam ruang tunggu dengan langkah pelan, berusaha menenangkan pikiranku. Ruangan itu dipenuhi dengan wanita-wanita hamil. Beberapa ditemani suami mereka, beberapa sendirian seperti aku. Aku memilih kursi di sudut, mencoba menghindari kontak mata dengan siapapun. Saat itulah aku melihatnya. Wanita itu. Wanita yang kemarin kulihat bersama Mas Harry. Denyut nadiku melonjak. Aku menahan napas, memastikan aku tidak salah lihat. Tapi tidak mungkin aku salah. Perutnya yang membuncit,
Wajahnya yang kemarin kulihat begitu dekat, dan bahkan pakaian yang dikenakannya, semua masih melekat jelas dalam ingatanku. Ia duduk hanya beberapa kursi dariku, tampak sibuk dengan ponselnya. Aku bisa merasakan jantungku berdetak begitu cepat. Seolah tubuhku tahu bahwa pertemuan ini akan mengubah segalanya. Aku berusaha tetap tenang, meskipun dalam hati aku bergolak. Aku mencuri pandang, mencoba mengamati lebih dekat. Ia tampak seperti wanita biasa, tidak ada yang istimewa darinya. Wajahnya manis, tetapi tidak lebih cantik dariku. Perawakannya lembut, tetapi tidak lebih anggun dariku. Jadi kenapa? Kenapa Mas Harry memilih untuk mengkhianatiku dengan wanita ini? Saat aku masih terjebak dalam pikiranku sendiri, tiba-tiba ia menghela napas pelan dan meletakkan ponselnya di pangkuannya. Aku tidak berniat melihat lebih jauh, tetapi sesuatu di layar ponselnya menarik perhatianku. Wallpaper ponselnya. Dunia terasa berhenti berputar saat aku melihatnya. Di layar itu, ada foto Mas Harry. Bukan sekadar foto biasa, melainkan foto saat ia sedang mencium kening wanita itu dengan penuh kasih sayang. Mereka berdua tersenyum, tampak begitu bahagia seolah tidak ada beban di dunia ini. Aku merasa seakan ada pisau yang menusuk dadaku, mencabik-cabik sisa harapan yang masih berusaha ku pertahankan. Tanganku mencengkeram tepi kursi, berusaha mengendalikan emosi yang tiba-tiba meledak di dalam dadaku. Sebelum aku sempat bereaksi lebih jauh, ponsel wanita itu berbunyi. Ia buru-buru meraihnya, dan aku sempat melihat nama yang muncul di layar. Mas Harry. Saat itu juga, semua teka-teki dalam hidupku tersusun dengan sempurna. Tidak ada lagi kebingungan, tidak ada lagi prasangka yang harus kupendam. Ini adalah bukti yang selama ini kucari. Bukti bahwa suamiku bukan hanya mendua, tetapi ia benar-benar memiliki kehidupan lain yang tersembunyi dariku. Aku ingin berbicara, ingin mengatakan sesuatu, ingin menatap wanita itu dan menanyakan siapa dia, bagaimana ia bisa bersama suamiku, sudah berapa lama mereka menjalin hubungan ini. Tapi kata-kata itu seakan tersangkut di tenggorokanku, tertahan oleh emosi yang begitu mendalam hingga aku takut jika aku membiarkannya keluar, aku tidak akan bisa mengendalikannya lagi. Wanita itu menjawab panggilannya. Suaranya terdengar lembut. Iya, sayang, aku sudah di rumah sakit. Kamu di mana? Aku menahan napas. Sayang? Ia memanggilnya dengan panggilan yang sama denganku. Mataku mulai panas, tapi aku memaksakan diri untuk tetap diam. Aku tidak ingin membuat keributan di sini. Aku tidak ingin mempermalukan diriku sendiri di depan orang-orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam hidupku. Jadi aku hanya duduk di sana, mendengarkan percakapannya dengan hati yang hancur. Iya, aku nanti pulang duluan, ya? Kamu jangan lupa beli makanan yang aku suka. Aku mengepalkan tangan. Suamiku memperlakukannya dengan begitu baik, seolah dia adalah satu-satunya wanita di dunia ini. Padahal di rumah, aku ada. Aku yang mengandung anaknya. Aku yang berusaha menjadi istri yang baik. Aku yang selama ini berpikir bahwa aku adalah satu-satunya wanita dalam hidupnya. Tapi ternyata, aku hanyalah salah satu. Aku menarik napas dalam-dalam, menutup mata sejenak untuk mengendalikan emosiku. Lalu, aku membuka mata dan menatap lurus ke depan. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak akan menangis di sini. Aku tidak akan berteriak atau membuat drama. Tidak sekarang. Tapi aku akan membalas semua ini. Aku akan membuat Mas Harry menyesali perbuatannya. Dan aku akan memastikan bahwa aku tidak akan pernah lagi menjadi wanita yang bisa ia permainkan sesuka hati. Setelah pertemuan di rumah sakit, aku pulang dengan kepala penuh dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Aku merasa marah, sedih, kecewa, dan jijik sekaligus. Setiap langkahku terasa berat,
Seakan tubuhku sendiri menolak untuk bergerak maju. Hatiku sudah hancur berkeping-keping, dan kini yang tersisa hanyalah kehampaan. Sesampainya di rumah, aku menatap sekeliling ruangan yang dulu terasa begitu hangat. Sofa tempat aku dan Mas Heri sering duduk bersama, meja makan di mana kami berbagi cerita tentang hari-hari kami, bahkan dapur tempat aku memasak makanan favoritnya. Semuanya kini terasa seperti panggung sandiwara yang dipenuhi kebohongan. Aku menatap foto pernikahan kami yang masih tergantung di dinding. Dalam foto itu, kami tersenyum bahagia, seakan cinta kami akan bertahan selamanya. Tapi sekarang, aku tahu bahwa semua itu hanya ilusi. Aku duduk di ruang tamu, memejamkan mata dan mencoba mengatur napas. Aku harus berpikir jernih. Aku tidak bisa membiarkan emosi menguasai diriku. Aku telah melihat kenyataan dengan mata kepala sendiri. Mas Heri telah mengkhianatiku, bukan hanya dengan satu wanita, tapi dengan dua wanita sekaligus. Dan lebih parahnya lagi, kedua wanita itu tengah mengandung anaknya. Aku menggigit bibirku, merasakan pahitnya kenyataan yang kini harus kuterima. Aku bisa saja menangis dan meratapi nasibku. Tapi aku tahu itu tidak akan mengubah apapun. Mas Heri telah membuat pilihan, dan aku juga harus membuat pilihanku sendiri. Aku tidak akan menjadi korban dalam cerita ini. Lalu, sebuah ide muncul di kepalaku. Jika Mas Heri bisa bermain licik, maka aku juga bisa. Aku akan membalas perbuatannya, tapi bukan dengan air mata atau amarah yang meledak-ledak. Aku akan membalasnya dengan cara yang lebih halus, lebih cerdik. Aku akan merampas semua yang ia miliki, diam-diam, tanpa ia sadari. Sejak hari itu, hidupku berubah. Aku bukan lagi Dinda yang lemah, yang hanya bisa menangis dan menerima nasib. Aku adalah Dinda yang baru. Seorang wanita yang akan membalas setiap luka yang diberikan Mas Heri dengan cara yang lebih cerdas dan lebih menyakitkan. Aku tahu aku tidak bisa langsung menyerangnya secara terbuka, karena itu akan membuatnya waspada. Aku akan menghancurkannya perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, hingga ia tidak sadar bahwa dirinya sedang kehilangan segalanya. Aku mulai menghabiskan lebih banyak waktu di ruang kerja, mempelajari setiap dokumen yang berhubungan dengan bisnis Mas Heri. Beruntung, sejak awal pernikahan kami, ia mempercayakan sebagian besar urusan administrasi keuangan kepadaku. Ia berpikir aku hanyalah seorang istri yang patuh dan tidak mengerti dunia bisnis. Ia salah. Aku belajar lebih cepat dari yang ia bayangkan. Langkah pertama dalam rencanaku adalah memastikan bahwa semua aset yang bisa dialihkan ke namaku dilakukan tanpa ia curigai. Aku mulai dengan properti-properti yang secara teknis sudah menjadi milik kami berdua. Aku mengubah beberapa dokumen kepemilikan dengan alasan pajak dan administrasi, memastikan bahwa lebih banyak aset jatuh ke tanganku. Lalu, aku mulai menyisihkan uang dari rekening bisnisnya ke rekening pribadiku. Tidak banyak dalam satu waktu, tetapi cukup untuk membuat perbedaan besar dalam jangka panjang. Langkah berikutnya adalah mempelajari kelemahan bisnisnya. Aku mulai menggali lebih dalam ke dalam laporan keuangannya, mencari tahu di mana letak kerentanannya. Setiap malam setelah ia tertidur, aku duduk di depan laptop dengan segelas teh di sampingku, menyusun strategi yang akan memastikan bahwa ketika saatnya tiba, ia akan kehilangan segalanya tanpa menyadarinya sampai semuanya terlambat. Di hadapannya, aku tetap bermain peran sebagai istri yang baik. Aku tetap memasak untuknya, tetap menyambutnya dengan senyuman, seolah-olah aku tidak tahu apapun tentang pengkhianatannya. Aku mendengarkannya berbicara tentang pekerjaannya, berpura-pura tertarik, meskipun dalam hati aku tahu bahwa sebentar lagi semua yang ia banggakan akan runtuh di tangannya sendiri. Namun, satu hal yang paling sulit dalam rencana ini adalah menahan emosi. Setiap kali ia pulang larut malam dengan alasan yang jelas-jelas bohong, aku harus menahan diri untuk tidak mengungkapkan kemarahanku. Setiap kali ia mengirimi pesan kepada wanita lain di hadapanku,
Aku harus berpura-pura tidak melihat. Aku menggigit lidahku, menyimpan dendam itu dalam diam, karena aku tahu bahwa waktuku akan tiba. Aku juga mulai mengumpulkan bukti-bukti perselingkuhannya. Aku menyimpan setiap struk belanja yang mencurigakan, setiap pesan yang sempat kulihat di ponselnya, bahkan jadwal-jadwal aneh yang ia catat di kalendernya. Aku tahu bahwa saat aku mengajukan gugatan cerai, aku harus memiliki bukti yang kuat untuk memastikan bahwa ia tidak bisa menghindar dari konsekuensinya. Aku juga mulai mempererat hubungan dengan pengacara kepercayaanku, diam-diam menyiapkan berkas perceraian yang akan kuserahkan begitu waktunya tepat. Aku tidak akan terburu-buru. Aku ingin memastikan bahwa ketika aku melepaskan bom ini, tidak akan ada jalan baginya untuk kembali. Saat aku semakin dalam menjalankan rencana ini, aku menyadari sesuatu yang menarik. Mas Harry mulai semakin lengah. Ia terlalu nyaman dalam kebohongannya sendiri. Terlalu yakin bahwa aku adalah istri bodoh yang tidak akan pernah curiga. Ia mulai lebih sering menghabiskan waktu dengan wanita-wanita itu. Berpikir bahwa aku tetap berada di rumah, menunggunya seperti istri yang setia. Tapi kenyataannya, aku tidak menunggu. Aku mempersiapkan akhir dari segalanya. Dan aku akan memastikan bahwa ketika saat itu tiba, Mas Harry akan kehilangan lebih dari sekadar pernikahannya. Ia akan kehilangan semua yang pernah ia miliki. 1 bulan berlalu sejak aku mulai menjalankan rencanaku. Perutku semakin besar, hari perkiraan lahir semakin dekat, dan aku tahu bahwa saatnya hampir tiba, bukan hanya untuk kelahiran anakku, tetapi juga untuk menghancurkan hidup Mas Harry seperti ia telah menghancurkan kepercayaanku. Aku telah mengatur segalanya dengan rapi. Berkas perceraian telah siap, aset-aset Mas Harry yang bisa kupindahkan ke namaku sudah berhasil kuambil, dan yang tersisa hanyalah langkah terakhir, membiarkan ia berpikir bahwa semuanya masih baik-baik saja hingga saat aku menjatuhkan pukulan terakhir. Aku masih bermain peran sebagai istri yang setia di hadapannya, memastikan bahwa ia tidak curiga sedikit pun. Ia tetap menjalani hidupnya dengan kebohongan, menghabiskan waktu dengan wanita-wanita itu, tanpa menyadari bahwa aku telah merancang kejatuhannya dengan hati-hati. Malam sebelum aku melahirkan, aku duduk di kamar, memandangi langit-langit dengan perasaan yang campur aduk. Aku merasa gugup, bukan karena proses persalinan, tetapi karena aku tahu bahwa besok akan menjadi hari di mana segalanya berubah. Hari di mana aku akan melepaskan beban ini dan mengambil kembali kendali atas hidupku. Pagi harinya, aku merasakan kontraksi pertama. Rasa sakit itu datang seperti gelombang, membuatku mengerang pelan sambil memegang perutku. Aku segera memberitahu Mas Harry, yang langsung panik dan bergegas membawaku ke rumah sakit. Saat itu, aku menatapnya dalam diam, mempelajari ekspresinya, rasa khawatir di wajahnya tampak nyata, seolah-olah ia benar-benar peduli padaku dan bayi ini. Tapi aku tahu lebih baik. Aku tahu bahwa di balik kepanikan itu, ada seorang pria yang telah mengkhianati keluarganya berkali-kali tanpa penyesalan. Proses persalinan berlangsung panjang dan melelahkan. Aku merasakan sakit yang luar biasa, tetapi aku menahannya dengan penuh ketegaran. Aku tahu bahwa di ujung rasa sakit ini, aku akan mendapatkan dua hal, anakku dan kebebasanku. Saat akhirnya tangisan bayi memenuhi ruangan, air mataku mengalir. Bukan hanya karena kebahagiaan, tetapi juga karena aku tahu bahwa ini adalah awal dari hidup yang baru. Mas Harry berdiri di sampingku. Matanya berbinar saat ia menatap anak kami. Ia tersenyum, lalu mengecup keningku dengan lembut. Untuk sesaat, aku merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah nostalgia akan kebahagiaan yang pernah ada di antara kami. Tapi aku segera mengingat kenyataan. Aku menoleh ke arah tas kecil di samping tempat tidurku, di mana amplop coklat berisi berkas perceraian telah kusiapkan. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu dengan tangan yang masih lemah, aku mengambil amplop itu dan menyerahkannya kepada Mas Harry. Ia menatap amplop itu dengan bingung,
lalu mengerutkan kening saat membaca isinya. Wajahnya langsung pucat. "Dinda, ini apa?" Suaranya bergetar. Aku menatapnya dengan dingin. "Surat perceraian." Aku bisa melihat keterkejutan di matanya, seolah-olah ia baru saja ditampar kenyataan yang selama ini ia abaikan. Ia membuka mulutnya, hendak mengatakan sesuatu, tetapi aku tidak memberinya kesempatan. "Aku sudah tahu semuanya, Mas." Suaraku tegas, meskipun tubuhku masih lemah akibat persalinan. Aku tahu tentang wanita itu. Aku tahu bahwa aku bukan satu-satunya yang mengandung anakmu. Mas Heri terdiam, wajahnya semakin pucat. Aku bisa melihat bagaimana pikirannya bekerja keras untuk mencari alasan, mencari cara untuk membela diri, tetapi aku tidak memberinya celah. Aku diam bukan karena aku bodoh, tapi karena aku sudah menyiapkan semuanya. Lanjutku. Semua aset yang bisa kupindahkan sudah menjadi milikku. Semua bukti perselingkuhanmu sudah ada di tanganku. Dan sekarang, aku hanya ingin mengakhiri semuanya. Ia menggelengkan kepala, matanya memohon. "Dinda, tolong, kita bisa bicarakan ini. Aku bisa menjelaskan." Aku tertawa kecil, tetapi tawaku penuh dengan kepahitan. "Menjelaskan apa? Bahwa kau mengkhianatiku selama ini? Bahwa kau membagi cintamu dengan wanita lain?" "Tidak, Mas. Aku tidak butuh penjelasan lagi. Aku hanya ingin kau menandatangani surat itu dan keluar dari hidupku." Ia meremas surat itu dengan tangan gemetar. "Tapi aku masih mencintaimu." Aku menatapnya dalam-dalam, lalu tersenyum tipis. "Kalau kau benar-benar mencintaiku, kau tidak akan melakukan ini sejak awal." Hening. Aku bisa melihat matanya mulai berkaca-kaca. Tapi aku tidak peduli. Sudah terlambat baginya untuk menyesal. Aku telah memberikan seluruh hatiku kepadanya, dan ia membuangnya seolah tidak ada artinya. Sekarang, aku mengambil kembali hidupku. Aku mengalihkan pandanganku ke bayi di dalam pelukanku, menciumi keningnya dengan penuh kasih sayang. Dialah satu-satunya yang penting bagiku sekarang. Aku tidak lagi peduli pada Mas Heri, pada pengkhianatannya, atau pada semua kebohongan yang ia buat. Yang penting adalah aku dan anakku, dan kehidupan baru yang akan kami mulai tanpa dirinya. Mas Heri tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya berdiri di sana, memandangi kami dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Lalu, perlahan, ia duduk di kursi di sudut ruangan, menatap surat perceraian itu dengan tatapan kosong. Aku tidak tahu apakah ia akan langsung menandatanganinya atau mencoba melawan. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak bisa lagi mengendalikan hidupku. Aku telah memenangkan pertempuran ini. Dan aku tidak akan pernah lagi menjadi wanita yang bisa ia permainkan. Keesokan harinya, ruangan rumah sakit tempat aku dirawat dipenuhi oleh anggota keluarga besar kami. Orang tuaku datang lebih dulu, membawa wajah penuh kebahagiaan saat mereka melihat cucu pertama mereka. Ibuku menangis haru ketika menggendong bayiku, sementara ayahku menepuk bahuku dengan bangga. Aku tersenyum, menikmati momen hangat ini, meskipun di dalam hatiku, aku tahu bahwa sebentar lagi, suasana akan berubah drastis. Tak lama kemudian, keluarga Mas Heri mulai berdatangan. Ibu dan ayah mertuaku, kakak-kakaknya, serta beberapa kerabat dekatnya memenuhi ruangan dengan ucapan selamat dan doa-doa baik. Mas Heri berdiri di samping tempat tidurku, berpura-pura menjadi suami dan ayah yang bahagia, seolah-olah tidak ada apa-apa di antara kami. Ia tersenyum dan berbasa-basi dengan semua orang, berusaha menampilkan citra pria bertanggung jawab di hadapan keluarganya. Aku menatapnya sekilas, merasa muak dengan kepura-puraannya. Aku tahu, di dalam hatinya, ia pasti masih memikirkan surat perceraian yang kusodorkan kemarin. Aku sengaja tidak membahasnya lagi,
Karena aku ingin mengungkap semuanya dengan cara yang lebih dramatis, di hadapan seluruh keluarganya, agar ia tidak punya celah untuk mengelak. Setelah beberapa saat berbincang, aku akhirnya mengambil napas dalam-dalam. Tanganku meremas selimut, hatiku berdebar, tetapi aku tahu bahwa aku harus melakukannya sekarang. Ini adalah puncak dari semua rencana yang telah kususun. Aku menoleh ke arah ibuku, lalu ke arah mertuaku, memastikan bahwa semua orang dalam ruangan memperhatikanku. Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Suaraku terdengar tegas, meskipun di dalam diriku ada sedikit ketegangan. Semua orang langsung menghentikan percakapan mereka. Mata mereka tertuju padaku dengan rasa ingin tahu. Mas Harry, yang sebelumnya masih tersenyum, perlahan mengernyitkan dahi, seolah menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Aku mengalihkan pandanganku ke arah ibu mertuaku, lalu berkata dengan suara yang lebih tegas, "Aku ingin berterima kasih kepada ibu dan ayah karena telah menerimaku sebagai menantu. Aku benar-benar menghargai itu. Tapi aku juga ingin ibu tahu sesuatu, bahwa anak laki-laki ibu ini bukan pria baik seperti yang ibu kira." Ruangan langsung sunyi. Seakan udara menjadi berat, dan semua orang menatapku dengan ekspresi bingung. Mas Harry bergerak gelisah di sampingku. "Dinda, ini bukan waktu yang tepat," bisiknya, mencoba mengendalikan situasi. Tapi aku mengabaikannya. Aku telah menunggu terlalu lama untuk momen ini. Aku langsung ke matanya. "Aku tahu bahwa aku bukan satu-satunya wanita yang mengandung anakmu." Suara bisikan langsung terdengar di antara anggota keluarga yang hadir. Ibuku menatapku dengan mata terbelalak, sementara ayahku mengepalkan tangannya, menahan amarah. Wajah ibu mertuaku berubah pucat, dan ia menatap anaknya dengan ekspresi tak percaya. Mas Harry menelan ludah. Matanya berkedip panik. "Dinda, tolong, kita bicara berdua saja," katanya dengan nada memohon. Aku tertawa kecil, tapi tawaku penuh kepahitan. "Kenapa, Mas? Takut rahasia kotormu terbongkar?" Aku menoleh ke arah seluruh keluarga. Aku tidak ingin menyembunyikan ini lebih lama lagi. Aku telah menjadi istri yang setia selama ini, tetapi Mas Harry, dia telah mengkhianatiku. Tidak hanya dengan satu wanita, tapi dengan dua. Dan keduanya saat ini juga sedang mengandung anaknya. Suara-suara kaget langsung memenuhi ruangan. Mertua dan ipar-ipar Mas Harry saling memandang, mencoba mencerna apa yang baru saja kukatakan. Ibuku menutup mulutnya dengan tangan, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Apa maksudmu, Dinda?" Suara ayah mertuaku terdengar berat, penuh tekanan. Aku menghela napas, lalu meraih ponselku. Dengan tenang, aku membuka folder berisi bukti-bukti yang telah kukumpulkan selama ini. Foto-foto Mas Harry bersama wanita-wanita itu, pesan-pesan mesra yang ia kirimkan, bahkan struk belanjaan perlengkapan bayi yang kutemukan di dompetnya. Aku menyerahkan ponsel itu kepada ayah mertuaku, yang menerimanya dengan tangan gemetar. Seketika, wajahnya berubah merah padam. Ia menatap layar ponsel itu dengan rahang mengeras, sebelum menoleh ke arah anaknya dengan tatapan penuh kekecewaan. "Apa ini, Harry?" Suaranya menggema di ruangan, membuat semua orang terdiam. Mas Harry menggeleng panik, mencoba meraih ponsel itu. "Ayah, aku bisa menjelaskan." Plah! Sebuah tamparan keras mendarat di wajahnya. Ibu mertuaku, yang tadi terlihat begitu tenang, kini berdiri dengan tubuh gemetar, air mata mengalir di pipinya. Kamu mempermalukan keluarga ini." Suaranya bergetar karena marah dan sedih sekaligus. Aku menatap Mas Harry yang kini terdiam. Wajahnya merah karena tamparan ibunya. Ini pertama kalinya aku melihatnya kehilangan kata-kata. Aku mengambil napas panjang, lalu berkata, "Aku sudah mempersiapkan berkas perceraian."
Aku tidak ingin menjadi bagian dari kebohongan ini lebih lama lagi. Ibuku mengangguk, mendukung keputusanku. Kami mendukungmu. Nak, kamu tidak pantas diperlakukan seperti ini. Mas Harry menundukkan kepalanya. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya benar-benar hancur. Bukan hanya karena aku, tetapi karena seluruh keluarganya kini tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Ia telah kehilangan segalanya. Bukan hanya istri dan anaknya, tetapi juga kehormatan dan kepercayaan dari keluarganya sendiri. Aku meraih tangan bayiku, mengecupnya dengan lembut. Aku hanya ingin hidup yang lebih baik untuk anakku, kataku lirih. Tanpa kebohongan, tanpa pengkhianatan. Ayah mertuaku menghela napas berat, lalu menatapku dengan penuh penyesalan. Dinda, kami minta maaf atas perbuatan anak kami. Aku tersenyum kecil. Permintaan maaf bukan untukku, tapi untuk anak ini, yang seharusnya tumbuh dengan ayah yang bisa menjadi panutan. Suasana menjadi semakin sunyi. Semua orang kini menyadari bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Aku telah membongkar kebenaran, dan tidak ada jalan kembali bagi Mas Harry. Hari-hari setelah perceraian terasa begitu berbeda. Ada rasa lega yang menyelinap di hatiku, tetapi di saat yang sama, ada juga kekosongan yang sulit dijelaskan. Aku sudah terbiasa hidup sebagai istri Mas Harry. Terbiasa dengan rutinitas bersama seseorang yang selama ini kupikir akan menjadi pendamping hidupku selamanya. Tapi sekarang, semuanya berubah. Aku bukan lagi bagian dari hidupnya, dan dia bukan lagi bagian dari hidupku. Namun, aku tahu bahwa inilah yang terbaik. Aku tidak menyesali keputusanku. Setelah semua yang kulalui, aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak lagi menengok ke belakang. Aku memiliki bayi yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian penuh dariku. Dia adalah satu-satunya yang kini menjadi pusat duniaku. Hari-hariku kini diisi dengan mengurus bayi kecilku, yang semakin hari semakin tumbuh dengan sehat. Setiap pagi, aku bangun dengan senyum melihat wajah polosnya yang masih tertidur lelap. Saat ia menggenggam jariku dengan tangan mungilnya, aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku tahu bahwa aku harus menjadi ibu yang tangguh, seseorang yang bisa diandalkan oleh anakku. Di sisi lain, aku juga mulai serius menjalankan bisnis yang telah aku ambil alih dari Mas Harry. Aku tahu bahwa aku tidak bisa hanya bergantung pada kekayaan yang telah kuambil darinya. Aku harus membuktikan bahwa aku bisa menjadi mandiri, bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri tanpa bantuan pria manapun. Aku mulai belajar lebih banyak tentang dunia bisnis, menghadiri pertemuan dengan klien, dan membangun relasi yang kuat dengan para mitra kerja. Awalnya, banyak yang meragukan kemampuanku. Mereka menganggap aku hanyalah seorang wanita yang tiba-tiba mendapatkan kekayaan tanpa benar-benar tahu cara mengelolanya. Tapi aku tidak peduli. Aku bekerja lebih keras dari sebelumnya, membuktikan bahwa aku bukan hanya mantan istri seorang pengusaha kaya, tetapi seorang wanita yang mampu menciptakan kesuksesannya sendiri. Sementara aku sibuk membangun kehidupanku, kabar tentang Mas Harry mulai sampai ke telingaku. Setelah perceraian kami, hidupnya tidak lagi semudah dulu. Semua aset yang pernah ia banggakan kini telah berpindah tangan kepadaku, dan ia mulai merasakan bagaimana rasanya kehilangan kendali atas segalanya. Aku mendengar bahwa bisnisnya perlahan-lahan mengalami kemunduran. Tanpa dukungan finansial yang stabil, ia mulai kesulitan mempertahankan perusahaannya. Karyawan-karyawan yang dulu begitu loyal padanya kini mulai meninggalkannya satu persatu, mencari tempat yang lebih menjanjikan. Tidak hanya itu, wanita yang selama ini ia sembunyikan dariku juga mulai menunjukkan warna aslinya. Ia tidak lagi memujanya seperti dulu, terutama setelah mereka menyadari bahwa Mas Harry tidak lagi memiliki kekayaan yang bisa mereka manfaatkan. Aku mendengar bahwa ia mulai menuntutnya untuk menafkahi anak mereka, tetapi tanpa sumber daya yang cukup,
Mas Heri hanya bisa berusaha sebisanya. Aku tidak merasa kasihan padanya. Jika dulu aku mungkin akan luluh melihat penderitaannya, kini aku hanya menganggapnya sebagai konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Ia telah membuat pilihannya, dan sekarang ia harus menanggung akibatnya. Suatu hari, aku menerima pesan dari seorang teman lama yang masih bekerja di lingkungan bisnis Mas Heri. Ia mengabarkan bahwa Mas Heri kini sering terlihat murung. Wajahnya tidak lagi penuh percaya diri seperti dulu. Beberapa kali, ia bahkan terlihat minum sendirian di bar, sesuatu yang dulu tidak pernah ia lakukan. Aku hanya tersenyum tipis saat membaca pesan itu. Aku tidak membalasnya. Aku tidak peduli bagaimana keadaannya sekarang. Hidupku bukan lagi tentang dia. Aku memilih untuk fokus pada kehidupanku sendiri. Aku mulai menikmati waktuku sebagai seorang ibu tunggal. Aku membangun bisnis yang semakin berkembang, menghabiskan waktu berkualitas bersama anakku, dan bahkan mulai meluangkan waktu untuk diriku sendiri. Sesuatu yang dulu tidak pernah bisa kulakukan saat masih menjadi istri Mas Heri. Aku mulai pergi ke spa, membaca buku yang kusuka, dan sesekali berkumpul dengan teman-teman yang selama ini tidak bisa kutemui karena Mas Heri selalu mengontrol hidupku. Aku merasa seperti menemukan kembali diriku yang dulu. Seorang wanita yang bebas, mandiri, dan bahagia tanpa bergantung pada siapapun. Beberapa bulan kemudian, aku diundang ke sebuah acara bisnis besar. Aku datang dengan percaya diri, mengenakan gaun elegan yang mencerminkan siapa diriku sekarang. Seorang wanita yang telah melalui banyak hal, tetapi tetap berdiri tegak. Di acara itu, aku bertemu dengan banyak orang penting, membangun koneksi baru, dan semakin memperkuat posisiku di dunia bisnis. Aku merasa bangga pada diriku sendiri. Dan saat aku beranjak keluar dari ruangan, aku melihat sosok yang familiar di sudut ruangan. Mas Heri. Ia duduk sendirian di salah satu meja, mengenakan setelan yang tidak lagi semewah dulu. Wajahnya tampak lebih tua, penuh dengan beban hidup yang kini harus ia tanggung sendiri. Matanya bertemu denganku. Untuk sesaat, aku bisa melihat sesuatu di dalamnya. Penyesalan, kesedihan, atau mungkin hanya kehampaan. Aku hanya menatapnya sekilas, lalu berbalik pergi. Aku tidak perlu lagi berada dalam hidupnya. Aku sudah memiliki kehidupanku sendiri, dan kali ini, aku akan menjalaninya dengan caraku sendiri. Hari itu hujan turun dengan deras. Langit yang mendung seolah mencerminkan suasana hatiku yang tenang tetapi penuh dengan bayangan masa lalu. Aku sedang duduk di ruang tamu, menggendong bayiku yang tertidur pulas di pelukanku. Wajah mungilnya begitu damai, seolah ia tidak peduli dengan segala kekacauan yang pernah terjadi di sekelilingnya. Aku membelai lembut rambutnya yang masih tipis, tersenyum kecil sambil berpikir tentang betapa beruntungnya aku memiliki dia dalam hidupku. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Aku mengernyit, tidak mengharapkan tamu pada hari itu. Dengan hati-hati, aku meletakkan bayiku di ranjang kecilnya sebelum berjalan menuju pintu. Saat aku membukanya, sosok yang berdiri di hadapanku membuatku terpaku sejenak. Mas Heri. Ia tampak berbeda. Tidak ada lagi pria percaya diri dengan jas mahal dan senyum arogan seperti dulu. Yang berdiri di hadapanku sekarang hanyalah bayangan dari pria yang pernah kukenal, kusut, lelah, dan penuh beban. Rambutnya sedikit berantakan, wajahnya lebih tirus, dan matanya menyiratkan keputusasaan yang mendalam. Ia tampak ragu sejenak sebelum akhirnya berbicara. Dinda, suaranya terdengar lemah. Bolehkah aku masuk? Aku menatapnya tanpa ekspresi, lalu menghela napas panjang sebelum mengangguk kecil. Aku tidak ingin menciptakan drama di depan rumahku sendiri, apalagi dengan bayi yang sedang tidur di dalam. Aku membawanya ke ruang tamu, di mana ia duduk dengan gelisah. Tangannya saling meremas,
Seperti seseorang yang mencoba mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu yang sulit. Aku tetap berdiri, menyilangkan tangan di dadaku, menunggunya berbicara. Aku ingin melihat anak kita, katanya lirih. Aku menatapnya tajam. Setelah sekian lama, baru sekarang kamu datang ingin melihat anakmu. Ia menundukkan kepala, seakan menyesali semuanya. Aku tahu aku salah, Dinda. Aku tahu aku telah menyia-nyiakan segalanya. Aku hampir kehilangan semuanya. Bisnisku sedang mengalami penurunan. Keluargaku, harga diriku. Aku bahkan diperas oleh wanita yang dulu kupikir mencintaiku. Ia hanya menginginkan uangku. Dan sekarang, aku baru menyadari bahwa hanya kamu yang mencintaiku dengan tulus. Suaranya mulai bergetar. Aku hanya ingin melihat anakku. Aku ingin menebus kesalahanku. Aku tertawa kecil. Tapi itu bukan tawa bahagia. Itu adalah tawa penuh ironi. Menebus kesalahan? Aku menggeleng, menatapnya dengan dingin. Kamu tidak bisa sekadar datang dan berharap semuanya akan baik-baik saja, Mas. Kamu tidak bisa memperbaiki luka yang kamu buat dengan hanya meminta maaf. Ia mengangkat kepalanya, dan untuk pertama kalinya, aku melihat air mata menggenang di matanya. Mas Heri yang dulu begitu angkuh, begitu yakin bahwa ia bisa mendapatkan segalanya, kini duduk di depanku sebagai pria yang hancur. Aku tidak meminta kamu untuk menerimaku kembali, katanya pelan. Aku hanya ingin kesempatan untuk menjadi ayah yang baik bagi anak kita. Aku menatapnya lama, mencoba membaca ketulusan di wajahnya. Aku tidak pernah membayangkan akan melihatnya dalam kondisi seperti ini. Begitu rapuh, begitu penuh penyesalan. Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa begitu saja membiarkan hatiku luluh. Aku telah berjuang terlalu keras untuk bangkit. Untuk melepaskan diri dari bayang-bayangnya. Aku tidak akan melarangmu bertemu anakmu, kataku akhirnya. Tapi itu tidak berarti aku akan memberimu tempat dalam hidupku lagi. Aku sudah melanjutkan hidupku, Heri. Aku tidak ingin kembali ke masa lalu. Ia mengangguk pelan, menerima keputusan itu meskipun terlihat berat baginya. Terima kasih, Dinda, setidaknya untuk kesempatan ini. Aku tidak membalasnya. Aku hanya berbalik menuju kamar, menggendong anakku yang masih terlelap, lalu membawanya ke ruang tamu. Mas Heri menatapnya dengan penuh haru. Aku melihat matanya berkaca-kaca saat ia menyentuh tangan mungil anak kami, seolah baru kali ini ia benar-benar menyadari bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Saat itu, aku tahu bahwa ia benar-benar menyesal. Tapi penyesalan saja tidak cukup untuk mengubah segalanya. Aku telah memilih jalanku, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkannya lagi. Mas Heri mungkin akan terus menyesali perbuatannya, tetapi aku sudah tidak lagi terikat pada luka yang ia buat. Aku sudah bebas, dan aku akan terus melangkah maju, tanpa melihat ke belakang lagi. Hari demi hari berlalu, dan kehidupan Mas Heri semakin terpuruk. Setelah kehilangan semua aset dan bisnisnya, ia mulai merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa kekayaan yang dulu menjadi sumber kebanggaannya. Tetapi, penderitaannya tidak berhenti di situ. Wanita yang pernah menjadi selingkuhannya kini mulai menunjukkan sifat aslinya. Awalnya, ia masih bertahan. Mungkin berharap bahwa Mas Heri akan bangkit kembali dan menghidupi dirinya seperti dulu. Namun, ketika mereka menyadari bahwa pria yang pernah ia kejar mati-matian kini tidak lebih dari lelaki yang bangkrut dan kehilangan segalanya, sikapnya mulai berubah drastis. Suatu hari, di sebuah kafe kecil di sudut kota, Mas Heri duduk dengan wajah letih. Di hadapannya, wanita itu yang pernah menjadi bagian dari rahasianya kini menatapnya dengan ekspresi penuh amarah. Wanita itu yang ku ketahui bernama Vina, menyilangkan tangan di dadanya dengan kesal, tampak lebih emosional,
dengan mata yang mulai berair. "Kamu pikir aku ini apa, Harry?" Suara Vina tajam dan penuh tuduhan. "Aku berkorban banyak untukmu. Aku meninggalkan pekerjaanku. Aku bertahan denganmu karena aku pikir kamu akan bertanggung jawab. Tapi sekarang, kamu bahkan tidak bisa memberikan uang untuk kebutuhan bayi kita." Mas Harry menghela napas panjang. "Aku sedang berusaha, Vina. Aku benar-benar sedang mencoba mencari jalan keluar dari semua ini. Aku tidak punya banyak pilihan sekarang." "Omong kosong," bentak Vina, suaranya sedikit bergetar karena emosi. "Kamu dulu bisa hidup mewah, membelikanku barang-barang mahal, mentraktirku ke tempat-tempat eksklusif. Dan sekarang kamu bilang kamu tidak punya pilihan? Kamu pikir kami bisa hidup dari janji-janji kosongmu?" Mas Harry menundukkan kepalanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan bagaimana rasanya berada di posisi yang lemah. Menjadi seseorang yang tak lagi memiliki kuasa atas situasi. Dulu, ia adalah pria yang berkuasa. Pria yang bisa mendapatkan apapun yang diinginkannya. Tapi sekarang, semua itu hanya tinggal kenangan. Vina mencondongkan tubuhnya ke depan, menatapnya dengan tajam. "Kamu pikir aku akan diam saja? Aku sudah lelah bersabar. Harry, aku punya hak untuk mendapatkan nafkah dari ayah anakku. Dan kalau kamu tidak bisa memberikannya secara sukarela, aku akan pastikan kamu membayarnya dengan cara lain." Mas Harry mendongak, wajahnya mulai menunjukkan kepanikan. "Maksudmu apa?" Vina tersenyum sinis. "Kalau kamu tidak bisa memberikan uang secara langsung, maka bersiaplah untuk menghadapi tuntutan hukum. Aku tidak peduli bagaimana caranya, yang jelas kamu harus bertanggung jawab. Aku bisa melaporkanmu karena lalai menafkahi anakmu." Dada Mas Harry terasa sesak. Ia tahu bahwa mereka serius. Dulu, ia selalu menganggap bahwa ia bisa mengontrol segalanya, termasuk wanita-wanita dalam hidupnya. Tapi sekarang, ia yang justru berada dalam kendali mereka. Vina mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sesuatu di layar. "Ini bukti bahwa kamu dulu menjanjikan akan menanggung semua kebutuhanku dan anak kita. Ada rekaman percakapan, ada transfer yang pernah kamu lakukan. Itu cukup untuk membuktikan bahwa kamu bertanggung jawab. Dan kalau kamu tidak bisa menepati janjimu, pengadilan yang akan memaksamu." Mas Harry merasa kepalanya berputar. Ia sudah tidak punya uang lagi, tidak punya aset, dan kini ancaman hukum juga membayanginya. Ia merasa seperti terperangkap dalam situasi tanpa jalan keluar. "Apa yang kamu mau dariku sekarang?" tanyanya, suaranya lemah. "Uang, Harry," jawab Vina tanpa ragu. "Aku butuh uang untuk anak-anak kita. Dan kalau kamu tidak bisa memberikannya, maka bersiaplah untuk menghadapi akibatnya." Malam itu, setelah pertemuan penuh ketegangan dengan wanita itu, Mas Harry pulang ke kontrakannya yang kecil dan sempit. Ia duduk di sofa reot yang dulu tidak pernah ia bayangkan akan menjadi tempat tinggalnya. Semua kemewahan yang dulu ia miliki kini terasa seperti mimpi yang sudah pudar. Ia mengingat aku, wanita yang dulu selalu ia anggap akan tetap berada di sisinya, tidak peduli apapun yang terjadi. Tetapi sekarang, ia sadar betapa bodohnya dirinya telah mengkhianati satu-satunya orang yang benar-benar tulus mencintainya. Aku tidak hanya meninggalkannya, tetapi juga mengambil semua yang dulu ia banggakan. Dan yang lebih menyakitkan, aku kini hidup dengan baik, jauh lebih baik darinya. Sementara itu, ia dikejar oleh tuntutan dari wanita yang dulu ia anggap hanya sebagai pelarian. Wanita itu bukan lagi sosok yang lembut dan penuh kasih seperti dulu. Ia kini menjadi ancaman nyata bagi hidup Mas Harry yang sudah berantakan. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa hancur. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada lagi kekuatan yang bisa ia andalkan.
Hanya ada penyesalan yang terlambat. Hari-hari Mas Harry semakin berat. Setelah ancaman dari kedua selingkuhannya, ia mulai merasa hidupnya benar-benar di ujung tanduk. Tak ada lagi yang bisa ia andalkan, tak ada lagi tempat untuk berpaling. Ia bahkan mulai takut membuka ponselnya karena setiap hari ada pesan dan telepon dari Vina, menagih uang yang tidak lagi ia miliki. Ia mencoba mencari pekerjaan, tetapi dunia bisnis tidak lagi ramah padanya. Semua orang tahu tentang kebangkrutannya, tentang bagaimana ia kehilangan segalanya. Dulu, ia adalah pengusaha kaya raya yang dihormati, tetapi kini ia hanyalah pria jatuh miskin yang ditinggalkan semua orang. Rekan-rekan bisnis yang dulu bersikap manis kini bahkan tak sudi menjawab teleponnya. Lebih dari itu, reputasinya sudah hancur. Banyak orang yang dulu bekerja dengannya merasa tertipu karena bisnisnya kolaps akibat kesalahannya sendiri. Dalam keputusasaan, ia mencoba meminta bantuan kepada keluarganya. Ia menemui adiknya, Roni, yang dulu sering meminta bantuan keuangan darinya. Mas Harry mengetuk pintu rumah Roni dengan perasaan bercampur aduk, antara harapan dan malu. Saat pintu terbuka, Roni menatapnya dengan ekspresi tak percaya. "Kamu ngapain kesini, Mas?" tanya Roni dingin. Aku butuh bantuan," jawab Mas Harry, suaranya lemah. Roni tertawa kecil, tetapi bukan tawa kebahagiaan. Itu tawa sinis yang penuh dengan sindiran. "Bantuan? Dulu kamu selalu merendahkan aku. Bilang kalau aku ini nggak becus, nggak bisa apa-apa. Kamu selalu pamer kekayaan di depan keluarga kita, dan sekarang kamu datang minta bantuan." Mas Harry menundukkan kepala, merasa harga dirinya semakin terkikis. "Aku tahu aku banyak salah, Ron, tapi aku benar-benar butuh bantuan sekarang. Aku nggak punya siapa-siapa lagi." Roni menghela napas panjang. "Dinda benar. Kamu itu nggak pernah sadar sampai segalanya terlambat. Sekarang kamu merasakan sendiri akibat dari keserakahanmu." Ia menatap Mas Harry dengan dingin. "Aku kasihan, Mas, tapi aku nggak bisa nolong. Aku juga punya keluarga yang harus aku urus. Maaf." Pintu tertutup di hadapan wajah Mas Harry, meninggalkannya berdiri di depan rumah adiknya dengan perasaan hampa. Satu-satunya keluarganya yang tersisa pun tak bisa atau tak mau membantunya. Dalam keputusasaan, ia pergi ke rumahku. Bukan untuk meminta kembali, tetapi karena ia benar-benar tidak tahu harus kemana lagi. Saat ia sampai di depan rumah, ia melihat betapa megahnya rumah tersebut. Rumah yang dulu ia tinggali, tetapi kini menjadi milikku yang pernah ia sia-siakan. Dari balik jendela, ia melihatku sedang duduk di ruang tamu, menggendong anak kami dengan penuh kasih sayang. Di matanya, aku terlihat begitu damai, begitu bahagia, jauh dari sosok wanita yang dulu selalu berusaha bertahan dengan sikap buruknya. Hati Mas Harry terasa semakin hancur. Ia sadar bahwa kebahagiaan itu seharusnya menjadi miliknya juga. Seandainya ia tidak terlalu serakah dan bodoh. Ia ingin mengetuk pintu, ingin meminta maaf lagi, ingin memohon agar diberikan kesempatan untuk setidaknya menjadi bagian kecil dari hidupku dan anak kami. Tetapi ia tahu, tidak ada gunanya. Ia sudah kehilangan segalanya. Dengan langkah gontai, ia pergi meninggalkan rumahku. Untuk pertama kalinya, ia merasakan betapa menyakitkannya menjadi orang yang tidak lagi diinginkan. Ia kini hanya bayangan dari dirinya yang dulu. Seorang pria yang kehilangan segalanya, termasuk harga dirinya sendiri. Di tengah jalan yang gelap dan sepi, Mas Harry berjalan tanpa tujuan. Hujan turun, membasahi tubuhnya yang lelah. Ia dulu adalah raja di dunianya sendiri, tetapi kini ia bahkan tak tahu harus pergi kemana. Penyesalan benar-benar datang terlambat. Pagi itu, aku menatap diriku di cermin. Aku melihat seorang wanita yang berbeda dari beberapa tahun lalu. Lebih kuat,
lebih percaya diri, dan lebih bebas. Luka-luka yang dulu begitu dalam perlahan sembuh, meninggalkan bekas yang kini menjadi pengingat bahwa aku pernah bertahan, berjuang, dan akhirnya menang. Hidupku kini jauh lebih baik. Setelah berhasil mengambil alih aset-aset Mas Heri, aku mengelola bisnisnya dengan caraku sendiri. Awalnya tidak mudah. Aku harus belajar banyak hal, menghadapi masalah yang ditinggalkan olehnya, dan membuktikan kepada dunia bisnis bahwa aku bukan hanya mantan istri pengusaha kaya, tetapi seorang pemimpin yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Aku bekerja keras, belajar dari para ahli, dan dengan tekad yang kuat, aku berhasil mengembangkan bisnis itu lebih besar dari sebelumnya. Sekarang, aku memiliki beberapa cabang usaha, dan semuanya berkembang pesat. Aku memiliki tim yang solid, orang-orang yang setia dan kompeten, berbeda dengan orang-orang yang dulu bekerja dengan Mas Heri hanya karena uang. Mereka menghormatiku bukan karena kekayaanku, tetapi karena kepemimpinanku. Itu adalah sesuatu yang dulu tidak pernah Mas Heri dapatkan. Karena ia memimpin dengan keserakahan, bukan dengan kebijaksanaan. Selain sukses dalam bisnis, aku juga fokus membesarkan anakku. Aku ingin memastikan bahwa ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta, tanpa drama dan luka yang aku alami. Aku memberikan seluruh perhatianku padanya, memastikan bahwa ia mendapatkan kasih sayang dan pendidikan terbaik. Setiap kali aku melihatnya tertawa, aku merasa bahwa aku telah membuat keputusan yang benar, meninggalkan masa lalu dan membangun masa depan yang lebih baik. Aku tidak lagi memikirkan Mas Heri, tapi sesekali aku mendengar kabarnya. Ia kini benar-benar jatuh. Bisnisnya hancur, hartanya habis, dan kedua wanita yang dulu menjadi selingkuhannya telah meninggalkannya. Ia terjebak dalam utang dan tekanan dari berbagai pihak. Aku tidak merasa kasihan. Ini adalah akibat dari pilihan yang ia buat sendiri. Suatu hari, aku sedang duduk di kantor ketika seorang staf memberitahuku bahwa ada seseorang yang ingin menemuiku. Aku mengangkat alis. "Siapa?" tanyaku, masih sibuk dengan berkas-berkas di meja. "Pak Heri," jawabnya pelan. Aku terdiam sesaat, lalu menarik napas dalam. Aku tidak terkejut, tapi aku juga tidak benar-benar mengharapkan pertemuan ini. "Suruh dia masuk," kataku akhirnya. Ketika Mas Heri masuk, aku hampir tidak mengenalinya. Dulu, ia selalu tampil rapi dengan pakaian mahal, wajah penuh percaya diri, dan senyum arogan. Tapi pria yang berdiri di depanku sekarang terlihat lusuh, letih, dan jauh lebih tua dari usianya. Matanya yang dulu penuh dengan ambisi kini hanya menyiratkan keputusasaan. Aku tidak berdiri menyambutnya. Aku hanya menatapnya dengan tenang, menunggunya berbicara lebih dulu. "Dinda." Suaranya lemah, seperti seseorang yang kehilangan arah. "Lama tidak berjumpa. Aku tahu aku tidak pantas ada di sini, tapi aku tidak tahu harus kemana lagi." Aku tetap diam, membiarkannya melanjutkan. "Aku benar-benar kehilangan segalanya," lanjutnya. "Aku tidak tahu arah hidupku ke depannya akan bagaimana. Semuanya hancur. Aku menyesal, Dinda. Aku benar-benar menyesal. Aku tahu aku telah menyia-nyiakanmu. Aku tahu aku telah menghancurkan hidupku sendiri. Aku hanya ingin tahu, apakah masih ada kesempatan untukku?" Aku menghela napas panjang, lalu menatapnya dengan tatapan yang tidak lagi penuh dengan kemarahan atau kebencian, hanya rasa lega karena aku telah benar-benar selesai dengannya. "Dari awal aku menceraikanmu adalah keputusanku yang sudah matang, Mas," kataku dengan suara tenang. "Aku sudah melanjutkan hidupku. Aku sudah membangun sesuatu yang jauh lebih baik tanpa kamu. Aku sudah belajar untuk tidak lagi membiarkan seseorang seperti kamu mengendalikan hidupku." Ia menundukkan kepalanya. Aku bisa melihat betapa hancurnya dia, tetapi aku tidak lagi merasakan keinginan untuk membantunya. Dulu,
Aku mungkin akan merasa kasihan. Dulu, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk memberinya kesempatan. Tapi sekarang, aku tahu bahwa beberapa orang memang harus belajar dengan cara yang sulit. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, lanjutku, tapi aku juga tidak akan membiarkan masa lalu itu kembali ke hidupku. Aku harap kamu menemukan jalanmu sendiri, Mas. Tapi itu bukan lagi jalanku. Ia mengangkat kepalanya perlahan, matanya berkaca-kaca. Aku tidak tahu apakah itu air mata penyesalan atau hanya kesedihan karena ia kehilangan segalanya, termasuk aku. Tapi itu bukan lagi urusanku. Ia akhirnya berdiri, mengangguk pelan. Terima kasih. Setidaknya kamu masih mau mendengarku. Aku hanya tersenyum kecil, lalu kembali menatap dokumen di hadapanku. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, ia berbalik dan pergi. Ketika pintu tertutup di belakangnya, aku merasa lega. Bukan karena aku menang atasnya, tetapi karena aku telah benar-benar melepaskan masa lalu. Aku tidak lagi terikat oleh rasa sakit, tidak lagi dihantui oleh penyesalan atau amarah. Aku telah menjadi wanita yang lebih kuat, dan tidak ada yang bisa mengubah itu. Aku menatap keluar jendela, melihat matahari yang bersinar cerah di luar sana. Aku tahu bahwa ini bukan akhir, melainkan awal dari kehidupan baru yang penuh dengan kemungkinan. Aku telah belajar, tumbuh, dan menjadi seseorang yang tidak akan lagi membiarkan dirinya terjebak dalam kebahagiaan yang palsu. Aku telah menang, bukan hanya atas Mas Harry, tetapi atas diriku sendiri. Pagi itu, aku duduk di teras rumah sambil menikmati secangkir teh hangat. Sinar matahari perlahan menghangatkan kulitku, menambah ketenangan dalam pikiranku. Aku menatap taman kecil di depan rumah, tempat anakku yang kini sudah mulai belajar berjalan tertawa riang. Suaranya memenuhi udara pagi, menghadirkan kebahagiaan yang tulus. Aku tersenyum. Aku telah melalui begitu banyak hal untuk sampai ke titik ini, dan aku bersyukur karena semua penderitaan di masa lalu telah membawaku ke kehidupan yang jauh lebih baik. Aku tidak pernah menyangka bahwa hidupku akan berubah sebesar ini. Dulu, aku adalah seorang istri yang terjebak dalam pernikahan penuh kepalsuan, berusaha keras mempertahankan sesuatu yang seharusnya sudah aku tinggalkan sejak lama. Tapi sekarang, aku adalah wanita yang bebas, mandiri, dan memiliki kendali penuh atas hidupku sendiri. Aku tidak lagi menjadi seseorang yang bergantung pada pria yang mengkhianatiku. Aku telah membuktikan bahwa aku bisa berdiri sendiri dan bahkan lebih sukses daripada dirinya. Sejak pertemuan terakhirku dengan Mas Harry, aku tidak pernah lagi mendengar kabarnya. Aku tidak tertarik untuk tahu, karena aku tidak ingin lagi membiarkan masa lalu mengganggu kedamaianku. Namun, sesekali ada kabar burung yang sampai ke telingaku. Aku mendengar bahwa ia masih berjuang untuk bertahan hidup, berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, berusaha mencari cara untuk memperbaiki hidupnya yang telah berantakan. Kedua wanita yang dulu menjadi selingkuhannya telah benar-benar meninggalkannya, membawa anak-anak mereka dan memilih untuk hidup tanpa kehadirannya. Ia kini benar-benar sendiri. Ironisnya, aku tidak merasakan kepuasan atas penderitaannya. Aku tidak lagi menyimpan dendam. Aku justru merasa lega karena aku tidak lagi peduli. Aku telah terlalu sibuk dengan hidupku sendiri, dengan anakku, bisnis yang terus berkembang, dan orang-orang yang benar-benar peduli kepadaku. Aku kini memiliki kehidupan yang jauh lebih berarti, tanpa perlu memikirkan orang yang telah menyia-nyiakanku. Setiap pagi, aku pergi ke kantor dengan penuh semangat. Aku bukan hanya seorang pemilik bisnis, tetapi juga seorang pemimpin yang dihormati. Banyak karyawan yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan yang aku jalankan, dan aku ingin memastikan bahwa mereka memiliki masa depan yang lebih baik. Aku tidak lagi memimpin dengan ketakutan atau keserakahan seperti yang dulu dilakukan Mas Harry. Aku memimpin dengan keadilan dan kebijaksanaan, dan itu membuatku semakin dihormati.
Aku juga mulai membuka diri pada kehidupan sosial. Selama ini, aku terlalu fokus membangun hidupku kembali sehingga aku hampir melupakan kebahagiaan kecil seperti bertemu teman, berbincang ringan di kafe, atau sekadar berjalan-jalan menikmati udara segar. Tapi sekarang, aku mulai menikmati hal-hal itu lagi. Aku membiarkan diriku tertawa, berbagi cerita, dan bahkan mulai membangun hubungan baru dengan orang-orang yang benar-benar tulus terhadapku. Salah satu hal terbesar yang aku pelajari dari semua ini adalah bahwa kebahagiaan tidak datang dari memiliki pasangan atau hidup dalam pernikahan yang tampak sempurna. Kebahagiaan sejati datang dari mencintai diri sendiri, dari keberanian untuk melepaskan hal-hal yang menyakiti kita, dan dari kesediaan untuk membangun hidup yang lebih baik tanpa menunggu orang lain untuk menyelamatkan kita. Aku menatap anakku yang kini berlari kecil ke arahku, tertawa lepas dengan mata yang berbinar. Aku membungkuk, merentangkan tangan, dan ia langsung melompat ke dalam pelukanku. Aku mendekapnya erat, merasakan kehangatan kecil yang menjadi alasan terbesarku untuk terus maju. Aku dan kamu, nak, bisikku sambil mengecup keningnya. Kita akan baik-baik saja. Dan aku tahu, tidak peduli apa yang terjadi, hidupku kini telah menemukan akhir yang manis. Sebuah akhir yang bukan hanya membawaku keluar dari kesedihan, tetapi juga membuka jalan menuju kebahagiaan yang sejati.